Program kehamilan untuk Sophie. Menantu idaman bab 21. Cericit burung yang bertengger pada dahan mangga di kebun belakang membangunkan Igo. Ia membuka mata dan melihat Sophie yang masih terlelap dalam pelukannya. Perlahan Igo menggeser tubuhnya, tapi hal itu malah membuat Sophie terjaga. Perlahan matanya terbuka. Mereka bertemu pandang lalu bertukar senyum. Makasih ya, sayang. Sophie mengecup mesra dada Igo. Nanti malam mau lagi nggak? Sophie mencubit perut telanjang Igo. Aku senang sekali kamu sudah sembuh. Sophie menyandarkan kepalanya ke dada Igo. Igo membelai lembut kepala Sophie dan merasa sedikit geli saat merasakan bulu mata istrinya itu berkedip-kedip di dadanya. Sayang. Iya. Sepertinya kita sudah bisa memulai program kehamilan ya. Igo mendengar nada kerinduan pada suara istrinya. Iya, aku nurut kamu aja. Kalau kamu memang sudah siap jadi ibu, ya aku siap kasih kamu bibitnya, senyum jahil menghiasi wajah Igo. Apaan sih? Aku serius, sekali lagi Igo merasakan cubitan kecil Sophie di perutnya. Aduh, sakit. Hati-hati ya, nanti kamu salah cubit lagi. Biarin. Emang kenapa kalau salah cubit? Ya kalau salah cubit nanti aku gak bisa kasih kamu tambahan nutrisi kayak semalam. Haha, udah Aku serius, sekali lagi nada penuh kerinduan itu sampai ke telinga Igo. Iya, aku juga udah pengin gendong anak hasil buah cinta kita. Udah cukupkan 2 tahun belakangan ini kita pacarannya. Berarti minggu besok aku mulai konsultasi sama dokter Ana ya? Iya, bagaimana bagusnya kamu saja. Atau kalau kamu kurang sreg dengan dokter Ana, aku bisa kok bantu kasih rekomendasi dokter buat kamu. Makasih ya. Makasih kembali. Sekali lagi cubitan kecil itu mendarat di perut Igo. Udah ampun. Aku mau buang air kecil dulu. Udah kebelet. Kamu cubitin mulu sih. Igo segera bangkit dari tempat tidur dan lari telanjang bulat menuju ke kamar mandi meninggalkan istrinya yang terkikik geli. Aku sekalian mandi ya, tolong siapin handuk aku. Taruh di depan pintu, terdengar teriakan Igo dari dalam kamar mandi. Nggak mau. Ambil aja sendiri, Sophie balas berteriak. Terdengar suara menggerutu dari dalam kamar mandi diikuti suara gemericik pancuran air. Sophie turun dari tempat tidur dan mengambil handuk untuk Igo dan meletakkannya di samping pintu kamar mandi. Ia sendiri pergi ke kamar mandi di kamar sebelah dan membersihkan diri di sana. Igo selesai mandi dan tersenyum senang saat membuka pintu kamar mandi. Ia melihat handuk putihnya sudah tergantung di samping pintu. Segera ia keringkan badan. Diusapkannya handuk yang terasa lembut dan nyaman itu ke tubuhnya. Mulai dari rambutnya yang basah, punggung, dadanya yang berbulu lebat, dan kedua kaki. Igo melilitkan handuk di pinggang dan mencari pakaian ganti di lemarinya. Dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong ia bergegas ke dapur dan menyalakan kompor. Ia menjerang air dengan teko untuk menyeduh teh di satu tungku, dan air untuk merebus telur menggunakan panci di tungku satunya. Igo beranjak ke lemari pendingin dan memilih beberapa sayuran untuk dimasak tumisan sederhana. Menu sarapan favorit mereka berdua. Telur rebus dan sayur tumis. Igo mengambil saja secukupnya sawi, kol, tomat, cabai rawit, daun bawang dan kembang kol dari dalam lemari pendingin kemudian mencucinya di wastafel. Sambil menunggu air mendidih, ia merajang sayuran itu sesuai selera. Air di teko bersiul tanda mendidih. Igo menyeduh 2 gelas teh tanpa gula untuk ia dan istrinya. Kemudian mencuci 2 butir telur dan memasukkannya ke dalam panci. Di tungku satunya Igo menyiapkan wajan dan mengeringkannya terlebih dahulu dengan kompor api kecil. Setelah kering, ia menambahkan 1 sendok makan margarin. Begitu margarinnya meleleh, ia masukkan irisan daun bawang ke dalamnya. Aroma harum tercium memenuhi dapur. Igo menambahkan ceplokan telur ke dalam wajan dan membuat telur orak-arik, baru kemudian semua sayuran masuk ke dalam wajan dan ditumis setengah matang dengan tambahan penyedap berupa garam dan sedikit gula pasir. Igo menuang tumisannya ke piring datar. Mematikan tungku kompor merebus telur dan pergi ke kamar untuk berganti baju. Setelah siap dengan baju kantor, Igo berjalan ke dapur sambil memasang kancing di kedua lengan bajunya. Sophie sudah rapi dan tengah mengupas telur yang tadi direbus Igo. Gumam Igo pelan sambil menyeruput teh dari dalam cangkir. Mau barengan berangkatnya?
Tanya Sophie tanpa menolehkan kepalanya dan tetap dengan kesibukannya mengupas telur. Boleh. Kamu nggak buru-buru kan? Nggak. Ya udah bareng aja kita. Sophie mengeringkan kedua tangannya dan melepas apron yang ia kenakan. Igo memandang Sophie yang berjalan membawa mangkuk berisi telur rebus. Pagi ini Sophie mengenakan atasan berwarna kuning gading dengan model renda di kerahnya. Renda yang menjuntai ke dada dan bisa diikat seperti dasi seragam pelaut. Bawahannya ia mengenakan rok pendek abu-abu. Seperti biasa, Sophie menyanggul tinggi rambutnya, menampakkan lehernya yang putih dan jenjang. Sophie meletakkan mangkuk di meja. Igo yang berdiri bersandar pada meja makan sambil menyesap teh, menarik Sophie ke dalam pelukannya dengan satu tangan. Kamu kapan pergi menemui dokter Anna? Besok kayaknya. Kenapa? Aku udah gak sabar ingin menghamili kamu. Igo tersenyum nakal dan menunduk memandang wajah istrinya. Dilihatnya wajah Sophie yang mengerut aneh, dikecupnya dahi istrinya itu dengan lembut. Ih! Dengan gemas Sophie mencubit perut suaminya. Ah! Sakit, tahu. Sarapan ah! Igo menarik kursi dan duduk. Sophie mengambilkan nasi untuk suaminya, segini cukup. Tanyanya sambil menunjukkan nasi yang ia ambilkan. Cukup. Mereka berdua sarapan pagi sambil membahas bahwa setelah gangguan pada bagian tubuh Igo sembuh dan apa yang telah mereka lakukan bersama semalam, sudah waktunya bagi mereka sekarang untuk mempunyai anak. Setelah sarapan, Sophie mengantar Igo ke kantornya terlebih dahulu baru berangkat menuju tempat kerjanya sendiri. Ketika Igo sampai di kantor, semua karyawan rupanya tengah sibuk membicarakan mobil Rolls-Royce yang kemarin sore parkir di depan kantor mereka. Saat Igo berjalan menuju kubikelnya, ia melihat Dirga sedang berdiri minum kopi. Pagi, sapa Igo padanya. Pagi juga. Kamu lihat nggak sih kemarin ada mobil Rolls-Royce di depan kantor? Hahaha, terdengar suara tawa di belakang punggung Igo. Igo menoleh dan dilihatnya Nella tertawa sambil memandang kepada dirinya. Dirga, kamu nanya gituan sama Diego? Lah, dia aja entah ngerti apa nggak Rolls-Royce itu apaan. Huahahaha. Suara tawa membahana di ruangan kantor. Nella kalau ngomong emang kadang nggak disaring dulu nih, haha, Gilang ikut menimpali. Tahu nih Nella suka nggak kira-kira. Tapi ada benernya juga sih. Kita sibuk nanya sama dia, entar gak tahunya dia kira Rolls-Royce itu merek permen lagi. Hahaha, Dirga tertawa semakin kencang. Huahaha. Semua orang tertawa dengan sesekali melirik pada Igo yang terlihat tidak terprovokasi sama sekali. Saya permisi dulu, Igo pergi ke kubikelnya dengan tersenyum dan menahan tawa dalam hati. Andai saja mereka tahu kalau ia ada di dalam mobil yang bikin mereka heboh itu. Igo melihat Nella mendekati Dirga dan berbisik, keren banget ya cowok yang duduk di samping pengemudi itu. Duh, itu cowok impian aku banget. Mendengar itu, Igo sampai hampir tersedak. Buru-buru ia menyibukkan diri dengan memeriksa tumpukan berkas di hadapannya. Cowoknya apa mobilnya? Kata Dirga pada Nella. Ya dua-duanya lah. Igo tak kuasa menahan diri dan terbatuk-batuk karena menahan tawa. Seketika Nella memandang garang kepadanya. Igo pun kembali berpura-pura menyibukkan diri dengan berkas-berkas di hadapannya. Selanjutnya. Bab 22. Muslihat Lena si gadis manja, 6. Sore sepulang kerja, Igo dibuat terkejut saat melihat istrinya duduk termenung di ruang tamu rumah mereka. Kamu kenapa, sayang? Melihat Igo sudah pulang, Sophie langsung menjatuhkan dirinya pada dada suaminya dan menangis sepuasnya di sana. Igo membiarkan istrinya meluapkan emosi dulu sebelum mengulangi pertanyaannya. Baru setelah isak tangis Sophie mereda, ia mengulangi pertanyaannya yang belum terjawab tadi. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Perusahaan aku sedang kritis. Bulan kemarin kami dapat pesanan buku pre-order ribuan eksemplar dari seorang klien dan dia mau bulan ini bukunya harus sudah naik cetak. Semuanya sudah siap dan sudah naik cetak mulai hari ini. Saat ini, buku yang tercetak sudah sekitar 80% dari total pesanan. Tadi bagian pemasaran bilang kalau sudah seminggu ini klien tidak bisa dihubungi, kembali Sophie menangis dan membenamkan wajahnya ke dada Igo. Kemudian Sophie melanjutkan ceritanya, ditambah lagi beberapa hari ini Pak Bimo bagian keuangan tidak masuk kerja, katanya izin sakit.
Tadi dapat kabar dari tetangganya kalau rumah Pak Bimo sudah dijual. Pak Bimo dan keluarganya pergi entah kemana. Yang sekarang jadi masalah adalah Pak Bimo kabur dengan membawa uang kas perusahaan. Sophie terisak semakin dalam. Sabar ya, Igo membelai rambut Sophie yang dibiarkan bebas terurai. Total kerugiannya mencapai lebih dari 2 miliar, ditambah lagi beberapa bulan belakangan ini penjualan juga sedang menurun. Tadi sore sebelum pulang kantor, Pak Iwan memberitahukan bahwa saat ini ia sedang berusaha mencari investor baru untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kalau sampai bulan depan belum ada investor yang masuk, perusahaan bisa gulung tikar dan semua karyawan dirumahkan. Sabar dulu ya, gak ada yang gak mungkin. Selama masalah di perusahaan kamu bisa diselesaikan dengan uang, kamu gak perlu khawatir. Pasti banyak yang mau invest ke penerbitan terpercaya seperti kantor kamu. Iya. Udah, sekarang kamu mandi dulu ya. Biar aku saja yang siapin makan malam. Makasih ya, sayang. Igo mengecup sudut mata Sophie yang masih basah karena air mata. Setelah Sophie pergi, Igo diam-diam langsung menelepon Pak Aryo. Kepada Pak Aryo, Igo menginstruksikan untuk memeriksa Orca Press, perusahaan penerbitan tempat Sophie bekerja. Oh iya, Pak Aryo. Setelah melakukan pemeriksaan, tolong akuisisi Orca Press secepatnya. Cairkan dana berapa saja yang memang diperlukan untuk membuat perusahaan itu sehat kembali. Perintah ini langsung dari saya, jadi Pak Aryo tidak perlu khawatir. Kerjakan saja sebagus mungkin, seperti biasa saya bisa mengandalkan Pak Aryo. Terima kasih, Igo menambahkan sebelum mengakhiri panggilan. Sementara di tempat lain, Pak Bimo sedang mengisap rokoknya sambil memandang keluar jendela. Ia sedang berada di sebuah villa mewah yang dikeliling kebun teh. Dalam cahaya kamar yang remang-remang, ia terlihat mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Halo, Lena. Iya, Pak Bimo. Bapak ada di mana sekarang? Itu kamu tidak perlu tahu. Tugas kamu adalah memastikan bahwa bukti-bukti transaksi yang sudah saya gelapkan tidak bisa ditemukan lagi oleh staf akunting. Gampang itu, Pak. Serahkan semuanya pada Lena. Hari ini gimana kabar kantor? Heboh, Pak. Pak Iwan sudah mengumumkan bahwa beliau sedang mencari investor baru. Mampus tuh si Iwan. Hahaha, suara tawa Pak Bimo terdengar membahana di seluruh penjuru ruangan. Membuat burung-burung yang bertengger pada pepohonan di depan jendela kaget dan terbang berhamburan. Oh iya, Pak Bimo. Bagian saya kapan cair? Pak Bimo tersenyum pada kegelapan sebelum menjawab, gampang itu Lena. Bagian kamu pasti aku berikan begitu saya sudah berada jauh dan di tempat yang aman. Kamu pastikan saja file yang tadi kupesan dimusnahkan. Oh iya, jangan lupa ingatin Ratna buat musnahin data diri aku yang tersimpan di Departemen HRD. Baik, Pak. Jangan lupa ya, Pak. Saat ini saya pribadi masih memegang semua bukti kecurangan Bapak, jadi jangan macam-macam ya, Pak. Enggak, Lena manis. Kamu masa nggak percaya sama aku? Udah ya, nanti aku akan telepon lagi. Klik. Panggilan terputus. Wanita sialan. Pak Bimo memaki pelan. Ia membuang rokok yang masih separuh dihisapnya ke lantai dan menginjaknya sampai remuk. Pak Bimo melakukan panggilan telepon lagi, halo, bos. Iya. Besok bagian kamu ya. Kamu harus siap. Oke. Tunggu kabar dari saya. Begitu saya perintahkan, kamu harus secepatnya eksekusi Ratna dan Lena. Siap, Pak. Bebaskan mau diapain aja. Iya, suka-suka kalian mau diapain. Yang penting dua orang itu harus musnah. Klik. Panggilan berakhir. Pak Bimo melakukan panggilan baru. Halo, selamat malam, Pak. Halo, Pak Bimo. Bagaimana? Beres, Pak. Saya sudah atur semuanya seperti yang Bapak bilang. Bagus. Jangan lupa laporkan terus perkembangannya. Bagian kamu langsung cair setelah rencana saya pada poin C dalam proyek elang hitam kita ini terlaksana. Paham, Pak. Klik. Panggilan berakhir. Sambil bersiul-siul pelan, Pak Bimo menyalakan rokok baru. Pagi bangun tidur 2 hari kemudian Igo mendapat pesan dari Pak Aryo, bisa saya telepon, Mas? Urgen. Igo segera bangkit dan membawa ponselnya ke kebun belakang karena tidak ingin mengganggu Sophie yang masih tertidur lelap. Halo, Pak Aryo. Ada apa, Pak? Pagi, Mas. Maaf pagi-pagi sudah mengganggu.
Saya sudah turunkan tim untuk mengakuisisi Orca Press. Proses pengambil alihannya lancar berkat instruksi khusus dari Mas Igo. Lalu, mengenai uang kas yang dibawa kabur oleh kepala bagian keuangan itu, Mas. Tim investigasi kita curiga kalau sebenarnya ada campur tangan staf lain, Mas. Oh, jadi begitu. Untuk sementara itu kecurigaan kami, Mas. Sebab saat tim investigasi mencari data keuangan, semua data transaksi telah dihapus. Dari pelacakan lanjutan, data tersebut dihapus pada tanggal 11 Juni. Sementara Pak Bimo sudah tidak masuk ke kantor sejak tanggal 6 Juni. Igo mencerna ulang informasi baru ini sambil mencatat di dalam benaknya semua detail yang disampaikan Pak Aryo. Satu masalah lagi, Mas. Saat tim kita meninvestigasi Departemen HRD, tim tidak dapat menemukan file dengan nama Pak Bimo. Semua data dan informasi pribadi Pak Bimo hilang tanpa bekas. Database perusahaan tidak menyimpan secuil pun informasi tentang Pak Bimo. Sepertinya Pak Bimo bekerja sama dengan lebih dari satu orang ya, Pak. Iya, Mas. Kami juga berpikiran sama seperti itu. Baik, Pak. Masalah kecurigaan tim Pak Aryo itu, sebaiknya jangan dibuka ke publik dulu. Saya ingin investigasi rahasia. Diam-diam. Saat ini prioritas Pak Aryo adalah membuat Orca Press kembali beroperasi normal dan sehat secara keuangan. Siap, Mas. Untuk masalah uang perusahaan yang dilarikan Pak Bimo, saya percayakan sepenuhnya kepada tim Pak Aryo untuk menanganinya. Termasuk kecurigaan bahwa Pak Bimo bekerja sama dengan beberapa orang lagi. Siap. Terima kasih atas informasinya ya, Pak. Selamat pagi. Selesai menelpon, Igo masih mondar-mandir di kebun belakang. Informasi yang baru saja disampaikan Pak Aryo memenuhi kepalanya. Saya akan membabat habis semua yang terlibat dalam masalah ini. Geram Igo sambil mengertakkan giginya. Kedua alis matanya terlihat tinggi dan lurus. Isyarat bahwa emosi sedang menguasai dirinya. Bahasa tubuh yang telah menghantui semua staf Moreno Corp dan membuat seorang Diego Andrea Moreno, si bungsu yang santai, begitu ditakuti dan disegani. Bersambung. Hai, teman jalan Diego dan Sophie. Nggak ngangka ya Lena bisa ngelakuin hal jahat kayak gitu. Berhasil nggak ya Igo membongkar muslihat Lena ini? Bersambung.